cakupannya. Jadi di sini diharapkan teman-teman bukan ahli di sana, tapi kalau bisa ahli di milestone tersebut itu sangat. Oke, selamat datang di Admin Room. Perkenalkan, nama saya Surya. Di sini saya sebagai admin trainer dan di sebelah saya Laikal Fajri. Saya di sini juga sebagai admin trainer. Oke, pada kesempatan kali ini di Admin Room kita akan membahas apa, Mas? Milestone. Ya, milestone. Oke, sebelum lebih dalam, apa sih, Mas, milestone itu sendiri? Nah, jadi milestone itu teman-teman untuk materi ya. Kalau kasarnya kita sebagai orang awam itu kenalnya sebagai materi. Di materi untuk ini khususnya milestone di pre-IP ya. Jadi materi yang digunakan yang akan disampaikan setiap hari oleh para engineer ke peserta pre-IP. Nah, supaya nanti para pre-IP ini dapat lolos ke tahap IP. Oke, jadi berarti milestone ini dipergunakan ketika istilahnya pada saat wawancara ya, Mas? Iya, betul. Oke, jadi milestone yang dikatakan Mas Laikal tadi adalah sebenarnya itu list-list pertanyaan ya? Ya, list-list pertanyaan atau bisa dibilang materi lah ya, Mas ya? Materi-materi yang teman-teman harus kuasai untuk bisa lolos dari tahapan pre-IP ke tahapan IP, kayak gitu. Nah, di milestone itu teman-teman ada pertanyaan yang nantinya akan menjadi target untuk pre-IP. Ini nanti apa ini yang harus dikuasai oleh pre-IP, untuk hari pertama apa, hari kedua apa, sebelum nanti menginjak mengerjakan tiket. Oke, dan juga di milestone ini kan sangat banyak ya teman-teman cakupannya. Jadi di sini diharapkan teman-teman bukan ahli di sana, tapi kalau bisa ahli di milestone tersebut itu sangat bagus atau menjadi nilai plus. Tapi di sini diharapkan teman-teman untuk lebih familiar lah ya dengan milestone ini. Untuk tujuan awalnya sebenarnya sih hanya familiar ya teman-teman. Kan tetapi dengan familiar itu kan setiap hari itu kan kita mengulang terus kan ya. Kita mengerjakan tiket dengan menggunakan tools-tools yang sudah dijelaskan di milestone tadi. Nah, kita nanti untuk ke IP nanti juga seperti itu. Nah, nanti dari familiar itu nanti akan terbiasa teman-teman. Nanti akan ahli dengan sendirinya seperti itu teman-teman. Karena berulang ya, Mas ya? Iya, betul. Oke. Lalu kenapa milestone ini dibuat? Kenapa milestone ini dibuat? Sebenarnya kan pada saat kelas itu kita tidak ada membahas secara spesifik ya, Mas, tentang list-list pertanyaan yang akan teman-teman dapatkan ketika wawancara. Nah, jadi tujuan kita di sini adalah supaya teman-teman juga dapat nih materi lain di luar pengerjaan tiket. Kan pre-IP itu sebenarnya pengerjaan tiket ya, Mas? Ya, betul. Jadi engineer standby atau mengisi itu membantu teman-teman untuk memecahkan masalah atau ketika ada bug atau problem yang teman-teman dapatkan ketika mengerjakan tiket. Seperti itu ya, Mas? Iya, betul. Mungkin dari Mas Laikal ada tambahan? Selanjutnya kan ini tadi, Mas, ada milestone ini kan dapat mengantarkan pre-IP ke IP. Nanti itu gimana sih, Mas? Mekanismenya ya? Ya, mekanismenya bagaimana? Seperti yang saya mention di awal itu kan milestone sebenarnya list-list pertanyaan tuh. Nah, jadi per hari itu dibagi teman-teman milestone-nya. Jadi sebenarnya milestone itu ada banyak ya poin-poinnya. Nah, per hari itu dibagi 3-4 poin. Nah, pada saat selesai engineer membantu teman-teman secara one-on-one untuk memecahkan masalah tiketnya, itu akan membahas milestone setelah itu. Atau bisa juga milestone-nya dibahas terlebih dahulu, lalu engineer-nya intinya engineer lah yang milih ya. Antara dia bahas milestone dulu atau tiketnya dulu. Nah, setelah itu bagaimana cara membantu peserta supaya bisa lolos ke IP, karena list pertanyaan di interviewnya itu adalah milestone itu sendiri. Jika pesertanya sudah menguasai, maka tentu saja kemungkinan lolosnya lebih besar tinggi, dan lebih makin tinggi. Itu kan nanti pertanyaan-pertanyaannya keluar pas interview. Ya, betul sekali.
Kayak gitu. Dan misalnya nih teman-teman, boleh nggak Mas misalnya milestone hari pertama gitu. Terus sekarang sebenarnya milestone-nya hari kelima, tapi kita mau nanya nih di hari untuk milestone hari pertama kita belum paham, itu kira-kira boleh nggak Mas? Boleh. Nanti sampai selama program IP ini berjalan, nah itu teman-teman kan milestone itu nggak full ya teman-teman. Milestone itu mungkin hanya untuk beberapa hari saja. Nah untuk selanjutnya itu teman-teman fokus ngerjain tiket. Nah akan tetapi bila mana pas sudah ngerjakan tiket itu teman-teman masih bingung untuk milestone-nya hari pertama atau misalkan hari kedua atau misalkan hari yang ke-10, itu teman-teman tetap boleh bertanya ke engineer tentang milestone itu apa, cara kerjanya bagaimana, dan untuk misalkan kalau ada kasus seperti ini nanti bagaimana, itu boleh, tetap boleh, dipersilahkan. Nah untuk ini Mas Surya, untuk milestone itu apakah harus semua dikuasai atau bagaimana Mas? Oke, kalau milestone ini sebenarnya balik lagi ya ke teman-teman ya. Semakin teman-teman bisa menguasai milestone itu semakin bagus ya. Jadi ketika nanti akan ditanyakan tentang milestone ini di interview, itu ketika teman-teman tidak dapat menjawab, kan tentu saja poin tersebut dilewati ya. Iya, betul. Nah, jadi sebaiknya sih dari milestone ini teman-teman bisa berusaha sebanyak-banyaknya supaya nanti ketika interview itu apa yang teman-teman jawab sesuai dengan keinginan dari interviewernya, kayak gitu. Baik. Seperti itu teman-teman. Tapi nanti kalau misalkan teman-teman itu nggak menguasai secara sepenuhnya gitu, tapi teman-teman itu sudah familiar, itu nanti kalau misalkan teman-teman ini dihadapkan dengan misalkan dengan workboard yang seperti itu, misalkan teman-teman, itu nanti akan teringat kembali karena soalnya teman-teman itu sudah familiar. Nanti ini bagaimana, alurnya seperti apa, seperti itu. Ini deskripsi tentang apa, gitu. Oke, mungkin kita spill sedikit ya Mas, Ya, untuk siap. apa milestone-nya apa aja. Mungkin dari Mas Alaikal mau ngasih tahu yang pertama apa aja. Dari milestone untuk pre-IP itu ada salah satunya ada basic query teman-teman. Oke. Nah, basic query itu adalah query dasar yang nantinya digunakan untuk berkomunikasi dengan database SQL ya teman-teman, atau database lain. Itu basic query itu teman-teman. Nah, seperti insert, delete. Nah, selanjutnya itu ada API teman-teman. API ini nantinya digunakan untuk ini ya. Kan di sini banyak stack kan. Dari front end juga back end. Nah, itu untuk API ini nantinya digunakan dari front end, misalkan masuk datanya lalu dia akan menuju ke back end seperti itu. API adalah digunakan untuk berkomunikasi seperti itu. GraphQL ini nantinya digunakan untuk manipulasi data ya. Nah, manipulasi data dari back end atau di front end-nya seperti itu teman-teman. Hampir mirip ya Mas ya, sama API ya? Ya, hampir mirip. Tapi beda ya, tetap beda. Nah, untuk selanjutnya apa Mas Surya? Oke, Nah, mungkin ada yang lain nggak? Mau nambahin sedikit ya Mas. Oke. Di milestone ini juga kita akan membahas tentang alur kerja di refactory. Kan kita nggak mungkin dong kita kerja tapi kita nggak tahu cara kerja di sini gimana, gitu ya. Mungkin dari awal sampai akhir, mulai dari kita mengambil tiket, kita mengerjakan tiket, lalu tiket itu direview, kemudian dinyatakan selesai, kayak gitu ya. Lalu kemudian kan kita mengerjakan tiket nih Mas, nggak mungkin dong kita nggak tahu apa isi dari tiket itu kan. Nah, maka sebelumnya harus mengerti terlebih dahulu ya. Maka kita akan membahas juga tentang deskripsi yang berada di tiket yang kita kerjakan. Kayak gitu ya. Nah, dan seterusnya pada saat kita mengerjakan tiket itu kita menggunakan tools. Nah, tools development ini mulai dari tools untuk kita mengambil datanya, mulai dari mungkin bisa kita sebut salah satunya seperti Postman gitu ya, untuk yang sering kita gunakan untuk mengambil API, dan tools lain yang bisa teman-teman gunakan juga itu bebas ya. Tapi nanti lebih lengkapnya itu akan kita bahas pada saat pre-IP. Gitu ya. Dan juga ada sensitive data. Itu sensitive data itu yang dimaksud adalah data-data yang kita data-data sensitif lah ya. Ketika kita ngoding kan kita berurusan dengan data klien, gitu ya Mas ya. Jadi kita berusaha untuk tidak membocorkan data tersebut ke
publik. Mungkin Masnya bisa nambahin tentang sensitif data? Kalau sensitif data itu seperti yang kita ketahui teman-teman ya. Yang paling umum saja biasanya itu ada username dan password. Nah itu kan tidak boleh sampai bocor ke orang lain ya teman-teman. Nanti kalau bocor ke orang lain itu akan mengakibatkan bencana ya, istilahnya bencana. Iya, bencana. Ya, karena nanti terkadang kan itu di internet kan datanya sangat penting ya, apalagi kalau di suatu perusahaan mungkin. Nah nanti kalau itu sampai bocor, bisa-bisa sedikit saja bocor itu nanti bisa merugikan perusahaan. Seperti itu teman-teman. Nah jadi untuk data sensitif ini sangat-sangat gimana ya, hati-hati, harus berhati-hati. Ya. Makanya kita bahas di Milestone gitu ya, Mas? Iya, betul sekali. Oke. Dan yang terakhir, mungkin untuk teman-teman QA itu ada tambahan ya. Jadi teman-teman QA di sini akan dikenalkan oleh namanya robot framework seperti itu. Kalau untuk robot framework itu apa saja Mas kira-kira? Oke, mungkin saya sebutkan sedikit ya. Ya, jadi sedikit robot framework yang sering dipergunakan di sini itu ada Selenium dan Appium. Oke. Nah, mungkin teman-teman bisa googling, searching apa sih robot framework Selenium dan Appium itu gitu. Nah, itu nanti robot itu nanti akan digunakan oleh teman-teman QA, digunakan untuk mengerjakan tiketnya ya, untuk membantu mengerjakan tiket. Benar. Seperti itu teman-teman. Nah, Mas, itu kan tadi yang QA harus menguasai tentang robot framework juga kan, Mas? Salah satu contohnya Appium. Nah, dari yang saya tangkap ini yang dari awal seperti API, GraphQL, lalu dan basic query dan yang lain-lain itu sepertinya ini deh Mas, kayaknya kok lebih ke engineer back end ya. Itu bagaimana Mas? Apakah yang QA perlu juga untuk menguasainya atau cuma sekedar tahu atau bagaimana Mas? Oke. Mungkin kita lihat dari sisi gini dulu ya, dari job desk-nya QA ya. QA itu kan sebenarnya ngecek apakah kasarnya ya secara awam. QA itu mengecek apakah produk yang kita buat sudah layak publish atau belum, itu kan. Nah, cara kita mengecek produk tersebut sudah layak atau belum, tentu saja kita harus tahu cara kerja produknya dong, sistem yang dibuat. Misalnya kayak kita buat website nih. Kita nggak mungkin bisa ngecek website tersebut baik atau buruk ketika kita tidak menguasai tools-tools yang dipergunakan, lalu bagaimana cara data itu diambil dari back end ke front end, bagaimana cara data-datanya diolah sehingga tidak bocor seperti itu kan, apa yang bisa klien lihat atau end user lihat atau tidak boleh kayak gitu kan. Nah, maka QA juga sebenarnya penting untuk mengetahui mulai dari basic query, API, GraphQL, lalu tools development yang dipergunakan, dan juga tentang sensitive data, karena kita tidak bisa mengetes suatu produk bila mana kita tidak tahu cara kerja dari produk tersebut. Berarti untuk QA itu juga penting ya, milestone yang tadi sudah disebutkan seperti basic query. Nah, nanti ini misalkan dari back end itu ngambil data apa, mau ditampilkan ke front end itu apa, dan juga API-nya, cara komunikasinya itu seperti apa, nanti di back end-nya itu informasinya seperti apa, dan seperti itu. Dan juga untuk sensitif data itu juga nanti akan masuk ke situ ya, ke QA ke QA juga ya. Nah, nanti bagaimana ini sensitif data dan apa saja, bagaimana supaya ini tidak bocor atau bagaimana. Baik. Ya. Dan misalnya juga ketika kita mengetes aplikasi, katakan kita tahu nih, kita nggak tahu lah ya, katakan kita nggak tahu alur bagaimana data itu diambil gitu. Terus kita ngetes, kayaknya ini salah deh gitu. Langsung kita lapor nih ke developernya, Mas ini kayaknya datanya salah deh gitu. Padahal kita nggak tahu sebenarnya itu yang diminta gitu. Kita yang salah nih gitu, tapi kita bilang developernya yang salah gitu kan kita malu sendiri ya kalau QA kayak gitu ya. Nah, kita nggak tahu alur kerjanya, jadi alangkah baiknya ketika teman-teman QA juga paham bagaimana cara kerja website ataupun aplikasi apapun itu ya yang dibuat oleh developer, engineer kayak gitu. Jadi perlu komunikasi juga antara QA, front end, back end, supaya aplikasi itu bisa
jadi secara utuh dan sempurna. Hmm. Ya, kalau ada salah satu saja yang tidak tahu bagaimana alurnya, tidak tahu bagaimana ini seharusnya nanti keluarannya apa, inputnya apa, nanti itu akan berat sebelah ya teman-teman. Nanti misalkan di front end dan back endnya sudah, di QA-nya nanti akan bermasalah karena dia tidak tahu bagaimana ini programnya berjalan. Ya baik, terima kasih teman-teman yang sudah menonton sesi admin room pada kali ini. Semoga yang kita sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman dalam memahami gambaran tentang bagaimana cara kerja di Refactory dan seperti apa nanti. Nantikan next episode dari admin room yang akan membahas tema-tema lain yang tentunya akan membantu teman-teman untuk mengetahui tentang Refactory lebih jauh. Terima kasih teman-teman. See you teman-teman.